Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Isa Kencana Dewi dengan NIM 2105020001. Perkenalkan, nama saya Halisa Putri dengan NIM 2105020002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Lovita dengan NIM 2105020006. Apa itu tata kelola sektor publik? Tata kelola sektor publik adalah seperangkat ketentuan, baik yang bersifat formal maupun informal, yang menentukan proses pengambilan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan publik, dengan tujuan untuk memelihara nilai-nilai konstitusional sebuah negara dalam menghadapi berbagai perubahan dalam permasalahan serta lingkungan sosial ekonomi global menurut OECD 2011. Tata kelola sektor publik yang baik membantu membangun kepercayaan serta memberikan kepastian dan stabilitas yang dibutuhkan untuk perencanaan investasi jangka menengah dan jangka panjang. World Bank berpendapat bahwa tata kelola sektor publik yang baik adalah suatu sistem yang secara efektif dapat mengalirkan sumber-sumber ekonomi bagi penduduk miskin. Yang kedua, mempunyai perangkat institusional yang memberikan kesempatan publik untuk mengemukakan pendapat sekaligus melindungi kepentingan publik sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Lalu, apa itu era digital 4.0? Istilah industri 4.0 pertama kali digemakan pada Hannover Fair pada tanggal 4 hingga 8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Mengutip dari laman Forbes, revolusi industri generasi keempat bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi machine learning dan AI. Di Indonesia, perkembangan industri 4.0 sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain di bidang industri, Indonesia juga harus mengikuti tren. Tata kelola pemerintahan pada masa revolusi industri 1.0 menekankan pada market governance, sebab sumber daya kunci adalah tenaga kerja. Pada revolusi industri 2.0, ketika mesin mulai membantu manusia, proses manajerial dikedepankan sehingga yang muncul adalah tata kelola yang hierarkis. Lalu, revolusi industri 3.0 di era informasi yang berlimpah menghasilkan tata kelola kolaborasi dan jaringan. Kini, bagaimana dengan tata kelola di era revolusi industri 4.0? Selanjutnya, apa tata kelola sektor publik yang ideal dengan era digital 4.0? Revolusi industri 4.0 diawali dengan pencanangan Making Indonesia 4.0 oleh Presiden Joko Widodo pada acara Indonesia Industrial Summit pada tahun 2018 lalu. Program tersebut sebagai bagian dari strategi industri secara nasional pada revolusi industri 4.0 yang meliputi berbagai bidang. Hubungan industri 4.0 dengan sistem tata kelola pemerintah sangat erat, karena di dalam perkembangan revolusi industri 4.0, penerapan teknologi informasi, e-government merupakan keharusan bagi penyelenggara negara, yaitu pemerintah. Untuk mendukung di dalam mewujudkan e-government tersebut, pemerintah sudah mengesahkan peraturan maupun perundangan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Lalu, adapun munculnya inisiatif keterbukaan pemerintah atau open government yang awalnya lahir dari dukungan industri di Silicon Valley dalam upaya pemenangan Presiden Obama di Amerika Serikat pada pemilu 2009. Ini diproyeksikan untuk memanfaatkan inovasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan. TIK telah dipilih sebagai media utama dalam membangun transparansi dan membuka ruang partisipasi. Gelombang open government kemudian melanda global, termasuk Indonesia yang mulai mengadopsi di tahun 2011, dan disebut sebagai masa depan tata kelola pemerintahan di Indonesia.